Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Sarul Afriansyah. Eh, di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya yang sudah ada di depan saya. Silakan perkenalkan diri. Baik, nama saya Lisana Sikin Alia, saya mahasiswa KPI UIN SMH Banten. Oke, terima kasih. Di sana Sikin Alia. Di sini saya ingin mewawancarai Anda untuk beberapa pertanyaan yang akan Anda jawab. Baik, langsung saja pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, Anda sebagai mahasiswa yang aktif di media sosial, bagaimana Anda melihat penyebaran hoax dan misinformasi terkait Islam? Saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai pengguna TikTok atau media sosial yang lainnya, saya kerap sekali melihat berita hoax atau misinformasi di media sosial. Masih banyak. Oke, masih banyak ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa dampak dari hoax terkait agama terhadap pemahaman Anda sebagai seorang mahasiswa? Mungkin kan ada aja ya berita yang hoax tentang Islam. Kalau saya tidak teliti, maka saya akan terpengaruh dengan berita tersebut. Tanpa saya cari tahu lagi, saya mungkin akan terpengaruh. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, mengapa masyarakat seringkali mudah percaya dengan hoax atau berita palsu yang beredar di media sosial? Mungkin menurut saya masyarakat itu masih banyak ya yang percaya dengan berita hoax itu dikarenakan kurangnya literasi. Seperti itu. Jangankan masyarakat, mungkin mahasiswa aja kalau lagi kurang teliti gitu ya, seringkali mengikuti konten yang ada unsur hoaxnya. Kalau ada lagi mahasiswa yang teliti, jadi dia cari tahu dulu seperti itu kebenaran dari konten itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sering menemukan konten dakwah yang menanggapi hoax di media sosial? Bagaimana tanggapan Anda terhadap konten tersebut? Oke, kan namanya di media sosial pasti ada aja ya konten hoax. Dan saya tuh pernah melihat ada orang yang membuat video konten hoax tentang Islam, adalah gitu. Terus muncul juga di beranda saya itu di TikTok, muncul juga video orang yang berdakwah di TikTok itu dia membetulkan berita yang hoax tersebut seperti itu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran mahasiswa seperti Anda dalam membantu mengurangi hoax yang berkaitan dengan agama Islam? Peran saya sebagai mahasiswa mungkin ya mengedukasi orang-orang terdekat saya terlebih dahulu untuk meningkatkan literasi atau memberitahu bahwasannya kita itu jangan mudah percaya dengan konten, kan kita harus cari tahu dulu nih kebenarannya gimana seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah dakwah melalui media sosial cukup efektif dalam memberikan klarifikasi atau bantahan terhadap hoax? Menurut saya sangat efektif ya. Menyebarkan konten dakwah di media sosial untuk menangkal hoax sangat efektif karena namanya konten tuh lebih cepat menyebar ke masyarakat daripada omongan satu orang ke orang lain, itu kan lama ya. Kalau di media sosial itu lumayan efektif. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda memverifikasi kebenaran informasi agama yang Anda dengarkan dari media sosial? Jadi cara saya memverifikasi apakah itu kontennya benar atau tidak, saya melihat dulu nih. Pertama saya melihat kontennya seperti apa. Kalau saya tahu konten itu benar gitu, menurut pembelajaran yang sudah saya pelajari, oke, saya terima. Sedangkan kalau konten itu hoax, saya akan mencari tahu terlebih dahulu gitu, ini sumbernya dari mana gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah melihat hoax terkait agama yang Anda temui di media sosial? Ya, saya pernah menemukan konten hoax tentang Islam di media sosial.
Terus menurut Anda bagaimana literasi digital di kalangan pelajar dan mahasiswa dalam menanggapi hoax di media sosial? Menurut saya literasi digital itu sangat penting ya, karena kita diedukasi untuk banyak membaca dan tidak mudah percaya dengan konten yang Seberapa penting menurut Anda platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lainnya dalam mendukung dakwah di media sosial? menurut saya penting banget ya. Soalnya kan di era digital sekarang ini informasi itu lebih mudah tersebar melalui media sosial, lebih efektif juga. Jadi dakwahnya itu lebih mudah untuk menangkal hoax juga. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa bahwa konten dakwah lebih mudah diterima di kalangan mahasiswa dibandingkan konten hoax? Iya, menurut saya tentu saja ya, di kalangan mahasiswa, apalagi mahasiswa kan sudah ranahnya ya untuk berpikir kritis. Otomatis konten dakwah itu lebih mudah diterima daripada konten hoax. Karena kalau mahasiswa menemukan konten hoax gitu, pasti dia akan mikir, oh ini katanya sepertinya kontennya hoax deh, nggak bener deh. Akhirnya mahasiswa itu cari tahu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana atau apa saran Anda untuk para pengguna media sosial dalam mencari informasi, khususnya dalam informasi agama? Saran Anda. Saran saya ya gimana ya, saran saya itu untuk mahasiswa, untuk kalangan mahasiswa ataupun masyarakat yang lainnya lebih hati-hati lagi untuk mencerna informasi atau konten dakwah, karena tidak semua informasi konten dakwah itu benar, ada saja yang hoax seperti itu. Dan diperbanyak gitu literasi tentang keagamaan, mungkin dengan banyak membaca itu mereka akan sadar, oh ternyata konten ini tuh nggak benar, jadi mereka nggak asal terima konten aja gitu. Oke, baik. Itu pertanyaan semua yang sudah dijawab oleh saudara-saudari Lisan Sidialia cukup baik dan juga cukup jelas, dan semoga apa yang disampaikan, apa yang disyaratkan oleh saudara Lisan Sidialia menjadi bermanfaat untuk para pendengar. Amin. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu dan juga lancar ya urusannya, amin. Terima kasih. Saya Sarul Afriansa, cukup sekian, terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 7 menit.